Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Musim kemarau melanda sejumlah wilayah di Jawa Tengah alami krisis air bersih. Satu tewas dan satu terluka dalam tawuran antar remaja di Kecamatan Subah, Batang. Di tengah ramainya berebut Gunung Bawang, di Brebes, pencopet beraksi ambil ponsel dan dompet warga. Dua kelompok remaja terlibat tawuran di Kecamatan Subah, Batang. Akibatnya, satu orang meninggal dunia dan satu orang luka-luka. Dukuh Kumejing, Kecamatan Subah, Batang menjadi saksi bisu tewasnya Muhammad Hamzah, warga Dukuh Ngepung. Ia meninggal dunia karena terlibat tawuran dua kelompok remaja pada Sabtu dini hari. Selain menewaskan Muhammad Hamzah, tawuran juga menyebabkan satu orang terluka karena senjata tajam. Pada pagi hari, polisi datang ke lokasi kejadian untuk olah tempat kejadian perkara. Dari tempat kejadian, polisi menemukan 2 bilah celurit, satu pakaian berlumur darah, dan satu sandal yang tertinggal. Selain itu, polisi juga meminta keterangan beberapa orang saksi yang diduga terlibat tawuran. Peristiwa tawuran ya yang semalam kurang lebih pukul 02.30 kejadian. Saat ini kita sedang melaksanakan olah TKP. Ya. Kemudian korban ada 2, saat ini sudah ada di Puskesmas Subah. Satu dalam kondisi sudah meninggal dunia dan saat ini yang satu sedang dalam perawatan. Usai memeriksa saksi, polisi juga menyita hasil rekaman kamera pengawas yang berada di beberapa titik. Polisi saat ini sedang memburu pelaku tawuran untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang. Diselimuti rasa cemburu, seorang suami membakar sepeda motor milik istri-istrinya di Pendurungan Kota Semarang. Saat polisi menangkap dan menggeledah mobil pelaku, polisi justru temukan ganja dan alat hisap sabu. Polisi menangkap seorang pria berinisial FZ karena nekat membakar sepeda motor istri-istrinya. Pembakaran sepeda motor terjadi di sebuah rumah Jalan Gasem Peting, Pendurungan, Kota Semarang. Ternyata rasa cemburu yang melatar belakangi masalah pembakaran. Pelaku cemburu istri-istrinya pergi dengan lelaki lain ke Pulau Bali. Pencobaan pembakaran berlangsung 2 kali. Pada 14 Juli, pelaku sengaja menyiapkan BBM Pertalite untuk membakar sepeda motor. Kemudian pada 1 Agustus, pelaku kembali mencoba membakar sepeda motor, namun gagal karena korban melapor polisi sehingga pelaku ditangkap. Kejadian yang kedua, ini baru percobaan, jadi untuk pembakarannya belum terjadi. Dan terjadi di tanggal 1 Agustus. Polisi menggeledah mobil pelaku untuk mencari barang bukti. Selain 2 botol bekas air mineral untuk mengisi Pertalite, polisi juga mendapati 2 paket ganja seberat 2,5 gram dan alat hisap sabu-sabu milik pelaku. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Setelah 2 bulan berlalu, polisi menetapkan 2 tersangka penganiayaan remaja di Kabupaten Semarang. Mereka adalah teman korban dan sang ibu pelaku yang membantu saat penganiayaan terjadi. Pelaku penganiayaan remaja yang dilakukan oleh orang tua pelaku di Desa Getasan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang akhirnya ditangkap. Polisi menetapkan 2 tersangka yaitu pelaku penganiayaan yang merupakan teman korban dan ibu pelaku yang membantu menganiaya. Polisi menerapkan diversi untuk penyelesaian perkara anak sesuai sistem peradilan anak. Polres Semarang menerapkan pasal 80 ayat 1 tentang perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 3,5 tahun penjara. 2 orang tersangka, 1 pelaku anak, 1 pelaku dewasa. Saat ini kemarin sudah dilakukan berdasarkan sistem peradilan anak, kita laksanakan diversi, tetapi dari pelapor masih sakit. Ini kami jadwalkan lagi nanti hari Selasa untuk pelaksanaan diversinya. Penganiayaan terjadi pada 31 Mei lalu.
Korban yang berusia 14 tahun dianiaya temannya yang tak terima namanya disebut memancing di kolam warga. Pelaku dibantu keluarganya yakni sang ibu mendatangi dan menganiaya korban di rumahnya. Polisi baru menetapkan tersangka setelah 2 bulan keluarga korban melapor. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Mobil seorang pria di Brebes raib dicuri oleh keponakan korban. Pencurian terungkap karena mobil curian dijual di media sosial pelaku. Seorang paman di Brebes tak menyangka jika keponakannya jadi otak pencurian mobil miliknya. Rafandi Angesti dan Sofian Ahmad, 2 warga Depok, Jawa Barat ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya setelah mencuri mobil milik Imam Widodo, warga desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Brebes. Kasus terungkap setelah kedua pelaku menjual mobil curian di media sosial Facebook miliknya. Farandi yang tahu setelah di rumah pamannya akhirnya mengambil kesempatan mencuri mobil serta uang senilai Rp600.000. Manjat lewat tangga, kemudian masuk dengan cara membengkokkan tralis, kemudian masuk ke rumah si korban. Untuk mengambil pamannya, kunci ya? Mengambil kunci kontak dan uang tunai sebesar Rp600.000. Mengambil kunci kontak 1 unit Innova warna putih. Kemudian mobil diambil, kemudian dibawa ke Sukabumi dengan tujuan untuk dijual. Informasinya melalui online juga dijual ya? Dijual rencana melalui Facebook. Si salah satu terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan korban. Si korban ini merupakan paman dari terdakwa. Mobil curian jadi barang bukti kejahatan seorang ponakan dan rekannya. Kini keduanya diadili di meja hijau dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Sugiartono melaporkan dari Brebes.